Dr. Naomi Esternita Fauzia Dewanto. Saya dokter anak, bekerja di Siloam Hospital Kebonjeruk. Saya konsultan di Neonatal Intensive Care Unit. Ya, menurut data epidemiologi, insidence di anak lebih rendah daripada orang dewasa. Kenapa? Karena virus corona itu dia punya reseptor di paru-paru, namanya angiotensin converting enzyme 2. Nah, itu di anak kecil belum berkembang dengan sempurna. Padahal dia merupakan reseptor yang berikatan dengan reseptor corona. Jadi 80% itu ada ACE2 enzimnya. Nah, di orang dewasa, tapi di anak-anak reseptor itu belum berkembang sempurna sehingga dia insidence-nya low. Dan juga ada beberapa teori yang mengatakan karena imun di anak juga belum berkembang dengan baik sehingga respons inflamasinya juga lebih rendah. Ada juga teori yang mengatakan bahwa anak-anak sering terpapar oleh virus influenza, parainfluenza, dan lain-lain sehingga ada cross reaksi dengan antibodinya. Gitu. Jadi ya beberapa teori-teori yang dikemukakan menyimpulkan bahwa karena faktor-faktor tersebut sehingga anak-anak menjadi insiden lebih rendah. Itu sampai usia berapa? Ya makin tua tentunya, ya terutama di bawah 2 tahun kan memang imunnya belum sempurna, masih terbentuk terus ya. Makin nambah usianya lebih imunnya menjadi sempurna yang reseptor itu. Reseptornya iya, reseptor di atas 2 tahun, di atas 5 tahun, di atas 10 tahun tentunya makin berkembang lebih sempurna. Artinya semakin tua. Di bawah 12 tahun lah ya bisa disimpulkan. Iya, terutama di bawah 2 tahun dia memang belum berkembang dengan baik. Iya, tentunya dengan aturan pemerintah juga dan aturan yang harus kita taati seluruhnya bahwa aktivitas di rumah saja. Semuanya juga beraktivitas di rumah, termasuk anak-anak kan. Sekolah di rumah saja, pakai Zoom online ya. Jadi mau nggak mau memang kita harus belajar memperkenalkan seperti itu kan. Dan juga mungkin di rumah ya jadi orang tuanya membantu seperti jadi guru di rumah, tapi dengan cara yang mungkin tidak membuat anak bosen ya. Jadi sebenarnya kalau anak-anak itu kan bukan dipaksa belajar, tapi bermain sambil belajar. Mungkin dengan kita belajar di rumah dia lebih santai, tapi masuk dengan cara yang menyenangkan, gitu. Dan juga mungkin ada aktivitas lain di luar aktivitas sekolah. Mungkin anak-anak jadi dia, oh gimana ibunya kan terpaksa masak tuh, terpaksa bikin kue. Ya mungkin diajarin ikut-ikut. Nih bikin kue, bantuin misalnya dengan caranya dia suruh aduk-aduk, tapi kan dia kan merasa ikut, oh saya punya andil gitu kan, mungkin jadi happy ya. Jadi happy itu menambah imun ya? Iya, nambah imun dan di samping itu juga harus makannya, istirahatnya cukup, makannya yang bergizi. Mungkin kita jadi lebih memperhatikan makanan anak-anak kan, karena di rumah kita masak sendiri. Jadi makannya cukup, bergizi, istirahatnya cukup, terus happy, itu kan juga part of the immune. Dan juga jangan lupa anak-anak diajarin cuci tangan. Kalau mau keluar rumah pakai masker itu udah diajarin sehingga dia automatically. Jadi dari kecil dia harus udah ditanamkan mindset yang benar. Gimana yang baik tuh gimana sih, kita harus ngapain, nggak boleh sembarangan. Kalau keluar rumah pakai masker maksudnya apa sih, jadi kalau batuk nggak dropletnya nggak kemana-mana, itu harus diajarin dari kecil. Tapi bukan membuat ketakutan gitu. Iya, tapi dia harus mengerti
Kenapa dia harus begini? Kenapa dia harus cuci tangan? Kenapa sih orang saya sakit? Saya sehat kok, saya nggak sakit. Kenapa saya harus pakai masker? Ya dikasih tahu, diterangin. Kalau dia diterangin dia ngerti, jadi dia melakukan itu tidak dengan terpaksa, tapi dia ngerti. Anak kecil tuh kalau kita, maksudnya bukan kayak kita ngajarin kayak dosen ya, tapi kayak cerita. Jadi dia oh oke, ngerti. Ini kalau dia batuk, ini ya kemana-mana. Terus ini kena nih ke orang tuanya daya tahannya rendah. Nanti omanya bisa sakit gitu. Oh dia, kalau sayang oma nggak boleh gitu. Sekarang nggak boleh peluk-peluk oma dulu misalnya kan. Kenapa sih? Takut nih. Meskipun udah cuci tangan juga kan belum tentu steril. Kalau kumannya nempel ke si omanya sakit, omanya nggak kuat gitu. Jadi dia, oh oke, mengerti. Sampai saat ini sih belum ada bukti bahwa corona itu lewat ASI. Sampai saat ini belum ada. Kita nggak tahu perkembangan. Ini kan juga barang baru yang semua orang masih meneliti. Tapi so far belum diberitakan seperti itu. Belum ada literatur yang bilang seperti itu. Cuman untuk precautionnya ya jelas. Jadi dalam zaman seperti ini kita menghimbau untuk setiap ibu yang menyusui langsung maupun perah ASI harus menjaga. Ya sebelumnya juga harus cuci tangan. Apalagi zaman sekarang harus benar-benar cuci tangan banget, terus pakai masker. Karena kita kan nggak tahu, bisa aja kan kalau yang OTG kan nggak ada gejala, tapi dia positif, ya kan? Jadi kita lebih baik preventif. Jadi tetap pakai masker, itu udah hukumnya. Nyusuin perah pakai masker. Iya, ternyata dulu kita hanya berpikir demam, batuk. Tapi ternyata demam, batuk, sesak. Ternyata makin lama, oh ternyata ada juga yang kehilangan indera penciuman, ada juga yang diare, jadi macam-macam. Makanya ini memang ilmu atau penyakit yang sedang orang semua searching, mencari, study. Makin lama makin banyak yang kita ketemuin. Jadi intinya memang balik lagi ke daya tahan tubuh. Kayak paparan kalau tadi kita lihat memang anak di Indonesia kan sering tuh terpapar influenza apa segala macam, otomatis dia punya antibodi memang. Tetapi ada juga kan yang memang yang kita harus memberikan antibodi itu lewat vaksin sebenarnya. Jadi itu jangan dilupain, vaksin itu juga part of the imun yang harus kita berikan. Jadi memang ada antibodi alami, ada antibodi yang harus kita berikan. Jangan lupa. Jadi meskipun dalam masa-masa seperti ini kita ngomong another vaksin ya. Vaksin-vaksin di anak kan banyak. Jangan lupa. Jadi jangan sampai gara-gara corona nggak vaksin. Nanti selesai corona wabahnya penyakit yang lain gitu. Ya itu memang dihimbau juga dari IDAI bahwa dalam kondisi seperti ini kan kita memang dihimbau untuk tidak ke rumah sakit kalau tidak emergency. So what is the emergency? Ada tuh bla bla blanya. Nah salah satu yang terakhir adalah vaksin tidak boleh di skip. Tapi kalau takut ya ditunda. Kita kan nggak tahu sampai kapan tunda. Jadi paling ditunda setiap schedule itu sekitar 2 minggu. Gitu. Maksimal ya. Iya. Terus ya imun yang lain ya itu tadi makan yang benar sama tidur yang cukup. Kalau masih di dalam kurun waktu di bawah 2 tahun jelas ASI, karena memang saya sangat support ASI. ASI itu jelas imun yang nomor 1 deh, nggak bisa digantikan. Jadi kalau memang dia masih dapat jatah ASI itu harusnya udah modal. Di samping itu setelah 6 bulan kan modalnya bukan cuma ASI, dia harus pakai makanan pendamping ASI. Nah itu makanan ASI plus makanan pendamping ASI yang qualified
yang sesuai dengan kebutuhannya, baik kuantiti maupun kualitasnya kan. Ya, vitamin sebenarnya kalau dia makan cukup baik, nggak perlu kita berikan additional. Tetapi dalam kondisi kayak gini, mungkin ya kayak vitamin C segala sih boleh-boleh aja. Standar lah ya. Standar, ya. Tapi basically dia harus punya yang tadi itu modal. Ya ditambahin dalam kondisi seperti ini nggak ada salahnya. Dalam kondisi seperti ini, apa yang kita bisa kerjakan? Memang kita harus waspada, tapi jangan over, ketakutannya jangan over, sehingga dalam beberapa contoh saking takutnya ke rumah sakit, anaknya emergency tidak dibawa, sehingga sampai ke rumah sakit udah kritis. Itu beberapa kali kita alami, jadi itu juga harus diperhatikan. Jadi kita harus rasional, kita waspada, hati-hati, mengikuti semua peraturan, pakai masker, cuci tangan, social distancing itu harus. Tetapi jangan ketakutan yang berlebihan, sehingga kalau kita memang memerlukan membawa si anak ke rumah sakit, ya bawa gitu loh. Jangan sampai dia udah lewat sampai kritis, ya kita kan uber-uberan waktu ya kayak gitu, hati-hati. Jadi harus wise gitu. Dan untuk anak-anak yang baru lahir, ASI deh itu udah modal untuk imun, jangan lupa. Salam sehat untuk kita semua. Lakukan apa yang kita bisa dan jangan lupa berdoa.